Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaki Fedora Al-Hakim dengan NIM 123304008, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana berjalannya dan apa posisi hukum humaniter ketika perang di Rusia dan Ukraina itu berlanjut, dan dengan banyaknya polemik dan juga banyaknya geopolitik yang bermain di sana, bagaimana pandangan hukum humaniter itu bisa fokus terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Ukraina dan juga di Rusia sehingga terjadilah peperangan internasional di era tersebut. Nah, dalam hukum humaniter, analisis hukum humaniter internasional ini memiliki 4 prinsip, yang dimana yang pertama itu ada distinction. Distinction ini adalah pihak yang berkonflik, yaitu antara negara tersebut, wajib membedakan antara kombatan dan warga sipil. Nah, laporan mengenai serangan Rusia ke pemukiman penduduk menunjukkan potensi pelanggaran prinsip sipil. Nah, artinya distinction ini wajib membedakan yang mana kombatan dan juga yang mana warga sipil. Nah, yang kedua itu ada proportionality. Itu adalah serangan militer yang tidak boleh mengakibatkan kerugian insidental pada warga sipil yang berlebihan dibanding dengan keuntungan militer yang diharapkan. Contoh seperti serangan militer ini mengakibatkan kerugian besar yang ada di warga sipil dan juga di daerah-daerah tersebut, sehingga mengakibatkan ya mungkin ada yang sakit, ada yang meninggal, bahkan sampai ada yang krisis dan lain sebagainya, hanya untuk keuntungan militer yang diharapkan gitu. Nah, itu tidak boleh dalam proportionality. Nah, yang ketiga itu ada military. Nah, yang ketiga ini adalah military necessity. Nah, tindakan ini adalah tindakan militer yang hanya diperbolehkan jika diperlukan untuk mencapai tujuan perang yang sah. Penghancuran infrastruktur energi Ukraina sering dikritik karena dampaknya yang melampaui kebutuhan militer. Yang penting dari prinsip militer ini, necessity ini adalah gerakan-gerakan militer yang boleh dilakukan hanya untuk menunjang daripada perang yang sah. Nah, selanjutnya itu ada humanity. Nah, humanity ini adalah prinsip yang melarang penderitaan yang tidak perlu, penggunaan senjata tertentu yang menyebabkan luka berlebihan pada kombatan atau sipil, melanggar nilai kemanusiaan universal. Nah, artinya prinsip yang keempat atau yang terakhir itu humanity, ini adalah menjaga penuh hak daripada kombatan dan juga warga sipil. Agar apa? Agar tidak perlu menggunakan senjata-senjata yang berlebihan sehingga merampas dan juga merebut daripada hak-hak yang ada di dalam kombatan tersebut dan di warga sipil tersebut. Nah, bagaimana kemudian apabila kita menggunakan teori just war theory? Nah, dalam kerangka just war theory, kita membedah dalam 2 bagian. Yang pertama itu ada disebut hukum untuk memulai perang, atau bahasa Inggrisnya jus ad bellum, yang dimana artinya secara hukum internasional melalui piagam PBB, penggunaan kekerasan oleh Rusia dianggap ilegal karena tidak memenuhi kriteria bela diri atau otorisasi Dewan Keamanan PBB, self defense lah namanya. Nah, yang kedua itu ada just in bello. Nah, ini adalah hukum dalam perang. Meskipun sebuah perang dianggap tidak sah atau just at bilam, pihak yang terlibat tetap terikat oleh aturan cara berperang. Nah, dalam kasus ini terdapat bukti kuat bahwa perilaku dalam perang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan. Nah, jika ditinjau lebih kritis dan lebih dalam, bahwa tindakan Rusia dan dalam konflik ini merupakan bentuk pengabaian terhadap rule of law international. Argumentasi untuk operasi militer ini
itu didasari dengan kebutuhan, tidak hanya menggugurkan kewajiban untuk mematuhi prinsip distinction dan proportionality. Sebagai negara, Rusia harus terikat pada konvensi internasional dan juga harus taat hukum terhadap apa yang sudah menjadi regulasi dalam perspektif hukum humaniter yang mereka ratifikasi sendiri. Oleh karena itu, tindakan pertanggungjawaban hukum melalui mekanisme internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC itu sangat krusial untuk menegakkan keadilan bagi korban sipil yang memulihkan wibawa hukum internasional. Pun harus ada kejelasan dan juga harus ada eh, kekangan terhadap dari hukum kepada negara-negara yang sudah menyimpang dari 4 prinsip yang tadi saya sudah bacakan. Ya artinya ya Mahkamah Agung yang ada di hukum humaniter itu harus berlaku dan juga harus memberikan hukuman tegas terhadap presiden negara tersebut dan juga negaranya tersebut, seperti itu.